Halo generus Trisukses, kembali lagi bersama kami Trisukses ID. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal harian TKA mata uji pilihan bahasa Inggris tingkat lanjut atau English Advance. Jadi kita akan membahas 5 soal harian TKA mata uji pilihan bahasa Inggris tingkat lanjut. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Oke, soal yang pertama ini akan diberikan satu teks. Jadi, pertanyaannya akan berkaitan dengan teks yang diberikan. Oke, langsung kita ke pertanyaannya. Paragraph 2 presents the gig economy primarily as a model that. Oke, jadi untuk soal nomor 2 ini menanyakan paragraf 2. Paragraf 2 secara eksplisit membahas sisi positif dari gig economy. Nah, kalimat pertama menyebut sebagai a vehicle for empowerment and innovation. A vehicle for empowerment and innovation. Nah, kalimat kedua melanjutkan dengan menyebutkan freedom to choose their own hours, select their projects, and potentially earn a higher income. Oke, kalimat keduanya yaitu freedom to choose their own hours, select their projects, and potentially earn a higher income. Nah, jadi opsi yang paling tepat untuk soal nomor 1 adalah yang B, betul sekali. Offers freedom and financial opportunity. Adapun pilihan atau opsi A, C, D, dan E ini tidak disebutkan sebagai fokus utama dari paragraf 2. Oke, lanjut kita ke soal nomor 2. Masih menggunakan teks yang sama. Langsung saja ke pertanyaannya. According to the passage, which the following are characteristics of work in the gig economy? Note, there is more than one correct answer. Click on every correct answer. Nah, untuk soal nomor 2 ini termasuk jenis soal pilihan ganda kompleks multiple choice multiple answer, di mana jawaban benarnya lebih dari 1. Oke, langsung saja ke opsi atau jawaban yang benar. Oke, jadi berdasarkan opsi yang diberikan, maka jawaban yang benar adalah yang A. Betul. Kemudian yang D. Dan yang E. Oke, kita cek di opsi A terlebih dahulu. It is managed and monitored by algorithms. Disebutkan di paragraf 3. Reliance on algorithmic management can also create a stressful for work environment. Oke, jadi opsi A benar. Kemudian kita cek yang opsi D. It provides flexibility in work scheduling. Nah, ini juga disebutkan di paragraf 1, yaitu unprecedented flexibility, dan di paragraf 2-nya freedom to choose their own hours. Nah, untuk opsi yang E, it shifts economic risks onto the individual worker. Nah, ini disebutkan di paragraf 3. This system transfers economic risk from corporations to individual workers. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang A, D, dan E. Adapun opsi B dan C, yaitu guarantees comprehensive employees benefits dan based on permanent long-term employment, secara eksplisit dikontradiksikan oleh teks di paragraf 1 dan 3. Oke, jadi untuk soal nomor 2, jawaban yang tepat adalah yang A, D, dan E.
Lanjut ke soal nomor 3, masih menggunakan soal yang sama. Langsung ke pertanyaannya. Instructions based on the text is each of the following statements considered a potential aspect of the gig economy. Click yes or no for each one. Oke, untuk soal nomor 3 ini termasuk pilihan ganda kompleks kategori, di mana nanti kita diarahkan untuk menentukan mana pernyataan yang yes or no. Oke, langsung saja kita cek satu per satu setiap opsinya. Pernyataan 1. It can provide a primary source of stable income for all workers. Nah, untuk opsi atau pernyataan 1 ini jawabannya adalah no. Jadi dalam teks di paragraf 4 menyatakan bahwa bagi seseorang yang mengandalkannya sebagai sumber penghasilan utama, it can be a precarious existence, kehidupan yang tidak menentu, bukan sumber yang stabil untuk semua orang. Lanjut ke pernyataan 2. It allows entrepreneurs to experiment with new business ventures. Nah, untuk pernyataan 2 ini yes. Nah, di paragraf 2 menyatakan bahwa gig economy dapat lower barriers to entry for aspiring entrepreneurs, allowing them to test business ideas. Oke, lanjut ke pernyataan 3. It can increase worker vulnerability due to a lack of benefits. Nah, pernyataan 3 juga yes. Nah, di paragraf 3 menyoroti the erosion of traditional employment benefits, leaving workers vulnerable to financial shocks. Oke, lanjut pernyataan 4. It is only suitable for semi-retired professionals. Nah, untuk yang pernyataan 4 ini no. Jadi paragraf 2 menyebutkan bahwa model ini menarik bagi students, caregivers, and semi-retired professionals, bukan hanya untuk profesional semi pensiun. Oke, jadi soal nomor 3 ini jawabannya adalah ya no, yes, yes, dan no. Lanjut kita ke soal nomor 4, masih menggunakan teks yang sama. Langsung saja ke pertanyaannya. According to paragraph 3, a full-time freelance driver who depends solely on a ride-sharing app might face difficulty in. Oke, jadi paragraf 3 ini secara spesifik menyoroti kelemahan gig economy, yaitu the erosion of traditional employment benefits such as health insurance, paid leave, and retirement contributions. Oleh karena itu, seorang pekerja penuh waktu yang hanya bergantung pada aplikasi akan sangat rentan jika menghadapi krisis kesehatan pribadi karena ia tidak memiliki asuransi kesehatan atau cuti sakit yang dibayar oleh perusahaan. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Ya, betul sekali. Managing an unexpected personal health crisis. Adapun pilihan lainnya tidak secara langsung didukung oleh fokus pada paragraf 3. Lanjut ke soal nomor 5. The author's overall attitude toward the gig economy can best be described as. Nah, untuk soal nomor 5 ini, sikap penulis tidak condong ke satu sisi. Justru penulis menyajikan argumen dari para pendukung atau proponents di paragraf 2 dan para kritikus atau critics di paragraf 3. Paragraf 4 menyimpulkan bahwa narasi gig economy is a complex tapestry of opportunity and vulnerability dan menyerukan a balanced regulatory framework. Nah, ini menunjukkan pandangan yang seimbang atau balance, mengakui adanya sisi positif dan negatif.
Jadi opsi yang paling tepat adalah yang E. Betul sekali. Carefully balanced. Adapun pilihan lain seperti strongly supportive atau sangat mendukung atau deeply skeptical atau sangat skeptis ini terlalu ekstrim. Oke, jadi untuk soal nomor 5 ini jawaban yang tepat adalah yang E. Oke, sekian pembahasan kita untuk soal harian TKA mata uji pilihan bahasa Inggris tingkat lanjut. Silahkan teman-teman di subscribe YouTube channel kita di Trisukses ID untuk mendapatkan pembahasan-pembahasan soal harian lainnya dan juga follow Instagram dan TikTok kita di Trisukses ID untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Oke, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikut.